Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik serami banyak, Masya Allah. Ibu-ibu udah pada makan? Sudah. Oh nggak semangat jawab salamnya. Belum kenyang apa gimana ini? Kenyangan. Izinkan kami menyampaikan satu pantun. Nanti kalau sudah mulai pantun jawabnya cakep ya. Ya. Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang gak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu doa. Takut kawin lagi suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'an. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waktu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Gang Becek, yang sangat saya hormati Bapak Kadus, Bapak Dato, Bapak perangkat desa dan seluruh aparaturnya, dan ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena memang saya juga gak hafal. Tapi yang paling hormat saya, yang membuat saya heran, kemarin itu saya lagi duduk di Masjid Syuhada. Kebetulan saya tinggal di pesantren Syuhada. Jadi anak-anak santri semua pada pulang, tinggallah saya di situ sama istri. Kebetulan istri tercinta juga saya bawa malam ini. Jadi mohon maaf tuh, saya udah nikah. Jadi yang itu, yang warna merah sama kayak saya ini. Inilah Pak, jangan tengok Pak. Nah, tiba-tiba Bu, saya didatangi sama anak kecil. Assalamualaikum Ustaz. Pertama dia manggilnya bukan Ustaz, Om. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam saya bilang. Siapa namanya? Bintang Om. Wah, namanya bagus Bintang ya kan. Ada perlu apa ini kata saya bilang ke dia. Dia bilang, begini Om, kami minta tolong ada Ustaz nggak yang bisa ngisi di musola kami. Bilang gitu. Ya saya sendiri. Ah iya Ustaz katanya langsung. Berubah panggil itu. Jadi salah satu yang sangat saya hormat. Yang luar biasa, masih kecil tapi punya keberanian. Saya doakan mudah-mudahan Bintang menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, dan yang paling penting menjadi anak yang sukses nantinya. Karena orang Inggris ketika ditanya, what do you want? Mereka akan menjawab, I want to success. Betul nggak? Orang Arab ketika ditanya, I wish to lead, mereka akan menjawab, uridun najah. Saya ingin sukses. Apalagi orang Indonesia ditanya, kita pengen jadi apa? Kita pengen jadi orang sukses. Mudah-mudahan doakan Bintang menjadi orang yang sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau dihormati? Enggak ada. Tentu sampai di sini kata penghormatan. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai, ke jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata kalimat yang barusan kita sampaikan terletak di dalam kitab pelajaran akhlak. Nah, ini
bintang dari bajunya nampak kayak baju pesantren. Pesantren mana bintang? Atau Ustaz Syahromi ya? Masya Allah. Saya juga bersahabat dengan Ustaz Syahromi. Tanda bajunya Pak. Nah, biasanya di pondok-pondok pesantren ini Pak Bu, kelas 1 mereka belajar akhlak. Bintang kelas berapa? Kelas 2, Masya Allah. Di kelas 2 mereka akan belajar yang namanya kitab wasoya. Ini khusus pondok pesantren tradisional atau pondok pesantren klasik yang masih mempelajari kitab kuning biasanya. Ya, di kelas 3 mereka akan naik belajar kitab ta'lim muta'allim. Nanti di kelas 4, 5 ke atas mereka akan belajar yang namanya kitab tasawuf. Ya, salah satunya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitabnya itu Ihya Ulumuddin. Jadi di kelas 1 ini Allah jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur. Itu nanti di kelas 1 itu biasanya pelajaran akhlak itu masih Arab Melayu. Kebetulan Arab itu ada 3. Yang pertama Arab Melayu. Kayak mana itu Ustaz Arab Melayu? Izin Pak Bu, bukan maksud mengajari atau menggurui. Arab Melayu itu biasanya tulisannya aja yang Arab, tapi bahasa Indonesia. Contoh pada huruf K, ada alif dibaca K, mim bertemu waw, kamu bacanya. Nah, kemudian ada yang kedua Arab melulu. Kayak mana itu Arab melulu? Arab semua tulisannya. Nah, itu biasanya di kitab-kitab apa itu yang ada barisnya. Itu udah mulai masuk ta'lim muta'allim, udah mulai masuk Ihya Ulumuddin, udah mulai masuk kitab Bajuri. Ternyata Al-Quran pun dulu sebelum hari ini menjadi sedemikian rupa dikemas dengan terjemahannya, dulu tuh belum ada baris waktu. Di zaman Utsman bin Affan baru dimushafkan. Setelah Utsman bin Affan itu belum ada baris. Kapan dibarisi? Di zaman tabi'in. Disinilah baru muncul baris, baru muncul yang namanya ilmu nahwu, sorot, ya, ilmu bayan, mantik, balaghah, majaz, arud dan lain sebagainya. Contoh seperti Bismillahi. Kita tahu itu Bismillahi bacaannya karena masuk huruf jar. Huruf jar itu ada 9. Bila ala fil walam. Enggak bisa dia Bismillah, enggak bisa Bismillahu, harus Bismillahi karena ada keilmuannya di situ. Nah, jadi itu Arab melulu, Arab semua. Dan yang ketiga ada namanya Arab maklum. Kayak mana itu Arab maklum? Enggak pandai ngaji, enggak pandai baca kitab, maklum lah kita kan gitu. Nah, di Arab Melayu ini pada pasal yang pertama, bittaqwallahi ta'ala, bertakwa kepada Allah. Allah jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur itu di kitab tersebut dijelaskan, yaitu dengan menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang dicintai, yang disukai oleh Allah. Contoh, mata. Ya. Mata adik-adik gunanya untuk apa? Melihat. Apa? Untuk mengintip. Melihat. Untuk melihat. Untuk mengintip tak boleh? Boleh. Boleh mengintip itu, mengintip Al-Quran. Ya, jadi melihat yang mengandung pahala, inilah bukti bahwasanya kita menggunakan mata sebagai nikmat bersyukur kepada Allah. Melihat apa yang mengandung pahala. Ayo, ini adik-adik nanti kita bikin kuis ya, yang bisa menjawab Ustadz kasih hadiah khusus adik-adiknya aja Bu ya. Iya, boleh. Nanti tinggal pilih mau yang di kantong sini, atau yang di kantong sini, atau yang di kantong sini, tinggal pilih. Tapi sebelumnya saya bilang aja, ini kosong. Ini kosong juga. Nanti yang ada di tas istri saya dengan. Ya Bu, ya karena istri saya kan bendahara dunia kan. Nah, mata memandang apa, melihat apa yang mengandung pahala. Yang pertama melihat Al-Quran. Karena banyak banget di bulan puasa ini baca Al-Quran, besar pahalanya itu. Rasul tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Al-Fatihah berapa banyak itu ayatnya? Berapa banyak hurufnya dalam satu ayat? 7 ayat semuanya. Kalau itu kita baca dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dengan tatanan bacaan yang baik dan benar, satu huruf bisa dilipat gandakan jadi 2, 3 tergantung keikhlasan yang membaca. Masya Allah, Allah. Melihat apa lagi yang mengandung pahala? Melihat wajah istri. Ya Pak ya, melihat wajah istri. Istri sendiri Pak, bukan istri orang.
Itu juga suami melihat wajah suami, Bu. Suami sendiri, bukan suami orang. Melihat apa lagi yang berpahala? Melihat wajah guru, melihat wajah ustaz. Alhamdulillah ini berpahala semua melihat wajah saya ini. Saya pun juga berpahala melihat ibu-ibu bapak semuanya. Itulah contoh bersyukur menggunakan nikmat Allah. Apalagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya tangan, kaki, ya, mata, telinga, semua. Kalau kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan sesuatu itu untuk mengandung pahala yang ada nilai kebaikan, sejauh itu kita dihitung sebagai orang yang bersyukur. Dalilnya mana, Ustaz? Dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Saya rasa ini adik-adik sebagian hafal ini, ibu-ibu pun ya, dalam luar kepala semua itu. Surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Contoh, ibu bersyukur punya suami gaji 1 bulan 2 juta. Berapa gaji suami, Bu? Contoh 2 juta, Bu, ya. Bersyukur ibu cuma 2 juta gaji suami, nanti insya Allah tambah gaji suami 3 juta. Bersyukur lagi mudah-mudahan 10 juta. Nggak ada yang amin saya lihat dalam hati, Bu, ya. Kalau kami untuk bapak ini yang laki-laki ini, kami bersyukur punya istri 1. Nanti Allah akan tambah. Maksudnya bukan ditambah istri. Ibu ini sensitif, ya. Ditambah keberkahan di dalam rumah tangga. Amin ya Rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ada pun tema pada malam hari yang berbahagia ini, malam yang keempat. Kita akan bawakan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terletak di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Yang pertama ada surah Al-Fatihah, yang kedua ada surah Al-Baqarah. Pada juz yang kedua, pada ayat yang 183, inilah dalil utama landasan hukum mengapa puasa itu nanti diwajibkan. Ayo kita simak bacaannya. Ibu terkejut? Saya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ianya di situ adalah harful nida. Harful nida panggilan untuk seluruh makhluk. Yang di timur, yang di selatan, yang di utara, yang di barat, semua. Yang tinggi, yang pendek, yang ganteng kayak saya maupun yang jelek, yang mancung maupun yang pesek, yang tepos maupun yang tongek, semua kena seru oleh Allah. Yang langsing maupun yang langsung, semua kena panggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Apakah imannya lagi tinggi-tingginya? Apakah imannya lagi separuh pertengahan? Atau imannya lagi turun-turunnya? Hampir mau habis misalnya. Karena iman manusia ini baru, nggak tentu kan? Kalau iman malaikat dari dulu tinggi-tinggi terus hatta yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Kalau imannya iblis, syaitan, ya, itu dari yang dulunya tinggi sekali, lama-lama turun sampai habis hari kiamat. Dulu setan itu, Bu, Pak, namanya malaikat Azazil. Dalam sebuah riwayat dikatakan selama 70.000 tahun di muka bumi ini tidak ada satupun tempat yang tidak dijadikan tempat sujud. Namanya malaikat Azazil. Diangkat ke langit pertama, begitu juga. Semua dijadikan tempat sujud. Langit kedua sampai langit ketujuh diangkat ke surga menjadi guru sebagian para malaikat. Nah, tapi karena satu kesalahannya. Wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah perintahkan para malaikat semua sujud pada Nabi Adam,
Semua sujud illa iblis, kecuali hanya iblis. Maka iblis ini bukan nama aslinya. Iblis itu nama gelar atau sebutan. Kalau orang Arab membilangkan angkat dulu pakaian itu, khudu malabis atau irfa'u malabis, angkat pakaian. Malabis, pakaian bahasa Arabnya malabis. Kemudian iblis, maka iblis adalah pakaian yang menutupi segala kebaikan yang pernah dilakukan malaikat Azazil ini. Digelarlah dia iblis. Dari dasar itu imannya turun-turun karena satu kesalahan, membangkang, takabur atau sombong, tak mau sujud sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Adam. Tapi imannya kita ini dari yang dulunya nggak tentu, kadang tinggi, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kayak itu terus, ya kan? Berat kita untuk mempertahankan iman kita ini biar istiqomah, kecuali dengan usaha yang selalu rutin kita usahakan. Tapi pada kalimat ini, di ayat ini Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, semua kena. Imannya yang lagi tinggi, yang lagi di bawah, paling bawah, yang separuh, yang pertengahan, semua kena suruh oleh Allah. Wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Maka di ayat ini setidaknya ada 3 kesimpulan. Yang pertama, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa. Apa itu wajib? Ma yusabara fihi wal amru takihi. Begitu yang diterangkan dalam kitab usul fikih. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka ulama di sini berpendapat hukum berpuasa wajib. Nah, poin yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa itu orang-orang sebelum kita? Dari Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya itu semua berpuasa, Pak Bu. Makanya ada istilah puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok libur, besok puasa lagi. Itu dia. Pertanyaannya, kenapa kita wajib berpuasa? Kenapa orang-orang terdahulu juga berpuasa? Umat Nabi Musa Ustaz puasa, umat Nabi Isa Ustaz puasa, umat Nabi Daud lagi mereka juga puasa. Kenapa mereka berpuasa? Kenapa kita berpuasa? Dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya, dan ini merupakan poin yang ketiga. La'allakum tattaqun, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis Rasul juga bersabda, yang sifatnya hadis ini muttafaqun alaih, hadis tertinggi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini coba saya tanya Bapak, Ibu, ada nggak di antara kita yang nggak pernah buat dosa? Ibu pernah buat dosa, Bu? Saya rasa Ibu yang paling banyak dosanya kan, sama Bapak kan? Bapak pernah buat dosa, Pak? Sering. Saya juga pernah buat dosa, Pak Bu. Ya. Tapi kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang pernah berbuat dosa di antara kita, kalau kita benar-benar serius berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Sehingga nantinya 30 hari full kita berpuasa, lahir kembali menjadi yang fitri, yang artinya suci, bersih kita dari noda-noda dosa. Tapi di lain sisi, Ramadan diartikan sebagai bulan pembakaran. Kenapa pembakaran? Ternyata banyak ahli yang melakukan penelitian. Setelah diteliti, ternyata puasa ini sangat efektif untuk kesehatan kita, Pak Bu. Nah, ini contoh. Sebelum itu, coba adik-adiknya dulu. Ya, ini alhamdulillah tertib, nggak ada yang ribut ya. Coba angkat tangannya adik-adik. Adik-adik aja ya, Bu. Ya, boleh? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Ya, sekali lagi ya. Halo. Hai. Mantap. Hai. Halo, hai.
lagi, pegang angkat tangannya seperti ini. Saya bilang pegang mata ya. Itu namanya tes kecerdasan. Mata, mantap. Lagi, telinga, mantap. Sekali lagi, kepala. Wih, pintar-pintar. Yuk, lebih serius, lebih fokus ya. Hidung. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini berasal dari bahasa Arab shoma yasumu sauman, yang artinya menahan. Nah, menahan dari apa puasa itu? Menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus dan dahaga. Menahan kentut. Lagi puasa batal nggak kalau kita kentut? Betul tidak? Kalau kita lagi puasa, kalau kentutnya nggak apa-apa. Yang batal itu bukan puasa tapi wudu. Ya. Nah, di dalam sebuah pernyataan cendekiawan Muslim mengatakan seperti ini. Ini salah satu manfaat berpuasa. Yang kita makan ini, kan Bu ya, Pak, tidak semua dicerna dalam tubuh. Kita makan, contoh makan pisang goreng. Tadi buka pakai apa? Risol, tahu isi, apalagi? Wah, semua banyak lah ya. Tapi yang masuk ke dalam mulut kita memang ditampung sama perut, ditampung oleh perut, tapi tidak semua dicerna oleh perut. Nah, selama 11 bulan, berapa? 11, satu lagi sama kaki. 11 bulan yang kita konsumsi, tidak semua larut di dalam perut dan diproses. Contoh, ini contoh, analoginya seperti ini. Ini ada pabrik tahu. Bahan-bahan untuk membuat pabrik tahunya apa? Salah satunya kacang kedelai misalnya. 3 bulan penjualan laku, masuk bulan keempat penjualan tidak laku. Akhirnya cadangan itu menumpuk di gudang. Dan kalau terus dibiarkan tanpa diolah-olah, lama-lama membusuk, jadilah dia penyakit. Apa bedanya dengan perut kita, Pak Bu? 11 bulan kita makan, kita minum, apapun yang masuk diproses. Tidak semua, karena hanya diambil yang dibutuhkan oleh badan kita saja, dibutuhkan oleh tubuh kita saja. Selain dari itu, terjadilah penumpukan. Itulah berupa 2 hal, asam dan lemak. Ini yang ada dalam perut kita ini semua. Melalui puasa inilah, dari sahur kita menahan lapar sampai berbuka. Disinilah cadangan itu dipakai untuk badan. Makanya puasa ini manfaatnya sangat luar biasa. Selain kita bisa lebih bertakwa pada Allah, tapi juga kita bisa mensehatkan badan kita. Karena kalau dibiarkan terus-menerus menumpuk tanpa diolah, itulah yang lama-lama bisa jadi penyakit. Seperti yang dijelaskan oleh cendekiawan Muslim Abdul Aziz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namanya Profesor Dr. Abdul Aziz. Beliau mengatakan, kalau orang tidak berpuasa, inilah sumber penyakit yang bisa menyebabkan banyak penyakit-penyakit dalam tubuh kita ini. Salah satunya penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kiranya dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Ibu, halo Bu. Bu, masih semangat Bu? Bapak masih semangat Pak? Alhamdulillah. Ini kita udah mulai masuk puasa keempat. Besok ya, ini malam yang keempat, besok puasa yang keempat. Artinya ada sekitar 27 hari lagi kita akan lebaran, insya Allah. Maka sebetulnya untuk mensukseskan masjid atau mensukseskan musola, ini tergantung siapa supir di depan. Biasanya siapa imam kita Bu? Pak Imam ya? Masya Allah. Pak Imam selama ini pakai imamnya siapa Pak? Ganti-ganti Pak? Ganti-ganti. Mudah-mudahan Ibu nggak bosan kan Bu ya?
Karena biasanya Pak Imam, kalau bacaan itu terlalu panjang, ibu-ibu ini bosan. Betul Bu? Betul Bu? Ibu suka yang panjang apa yang pendek Bu? Yang lama apa yang cepat? Dengar ini Pak Ibu. Inilah cerita hati ibu-ibu ini, pengennya yang cepat-cepat aja. Mau ngapain Bu cepat-cepat? Di masih banyak kerjaan itu Bu ya. Bu, di Mekah ya, di Mekah memang 11 rakaat, tapi 1 rakaat 1 jam. Sanggup ibu? Kalau sanggup bilang nanti biar kita suruh bintang maju ke depan. Mungkin dah berapa juz dihafal nih kan, 1 rakaat 1 juz dibantainya. Ibu yakin mau bertahan? Saya duluan mungkin yang pulang Bu ya. Begitu angkat takbir Allahu Akbar, Yasin dibacanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu-ibu di belakang Pak udah prepare. Allahu Akbar. Kampus, tinggal wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Lama betul, mampus. Gak mau lagi rakus rasanya, pindah ke musola berikutnya. Rupanya bintang ini pun sholat juga di musola sebelahnya. Dia lagi, nggak selesai terakhir. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terlalu cepat pun juga nggak baik. Ibu mau cepat-cepat kali, Al-Fatihah dibuat 1 nafas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Anak-anak di belakang gaspol, balap terus kebul. Saking cepatnya, bayangkan anak seusia bintang ini disuruh cepat-cepat sama ibu. Selesai Bu, saking cepat nanti lupa ayat takutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Begitu aja. Inna disambung sama yang belakang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Jadi mau cepat mau lambat, yang penting kita bersyukur. Ya mudah-mudahan cepat tetapi tidak menyalahi daripada bacaan-bacaan yang kita baca. Ya kan? Ada itu hukum tajwidnya, ada itu tartilnya, ada itu cara-cara bacanya. Salah satu huruf bisa merubah arti. Contoh, alhamdulillah, hanya H kecil Bu. Kalau seandainya kita bikin H besar, alhamdulillah, itu artinya segala celaka bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ihdinas siratal mustaqim, hurufnya huruf Q. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau kita bikin hurufnya huruf K, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan kepiting. Maka kepiting itu kan bengkok aja. Sesuai sama doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Makanya nggak ada salahnya kita memperbaiki bacaan. Utlubul ilma minal mahdil lahdi. Nggak ada batasan dalam menuntut ilmu. Saya sampai hari ini pun juga masih belajar. Saya masih kuliah terus ini. Doakan mudah-mudahan Bu, 2 tahun lagi saya selesai S2. Amin Bu. Bu parah-parahan doain saya. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau sholat tarawih lagi. Saya tidak mau berlama-lama. Nanti Ibu ngomong pula di belakang, lama kan ini Ustaz ini. Saya juga nggak baik kan, maka kita tutup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi kita buka dengan pantun, ini juga tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kacang arcis, kacang beroda. Ceramah habis, salam pun tiba. Kuntil anak naik sepeda. Bukan kerjaan. Tapi karena ini pantun gak apa-apa, gaskan saja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur.
Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, lupa saya kuisnya. Nih adik-adik, izin Bu ya, sedikit lagi ya. Saya mau bagi hadiah sama adik-adik ini. Adik-adik, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW dari pihak mamanya? Coba ini. Coba. Kalau dari pihak laki kan gampang sekali. Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau pihak perempuan Nabi Muhammad SAW, mamanya Siti Aminah. Binti apa Siti Aminah itu? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah 2.000. Kan lumayan beli gorengan satu ya kan? 2. Ada yang bisa jawab? Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya. Dengan adik-adik, mana tahu nanti Ustaz kata lain kemari ada pertanyaan yang bisa menjawab. Mudah-mudahan hadiahnya 100.000 kan gitu. Yang bisa menjawab bisa mendapatkan hadiah. Maka ini jawabannya. Bapaknya Siti Aminah bernama Wahab. Kebetulan Bu, itulah nama saya, Abdul Wahab. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.